Bagaimana mau tahu membedakan nya sendiri dengan nya bom-bom? Nggak bisa. Gimana mau tahu yang najis dengan haram? Nggak bisa beda. Makanya Yesus benarlah jangan kau berikan mutiara kepada bacok. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, Bang. Siang abang, Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kamera abangku, mantap kali. Temu lagi kita. Ya, Sepupuan ini dengan Matt Tyson kayaknya teman-teman. Ya, silakan. Di sini ada tema Bang. Yesus bangkit dari kubur buat apa? iya artinya selamat sore juga buat Bang. Sore di Ya. Papua. Oh, siap Bang, siap. Iya Bang, saya tertarik juga terkait tema yang Abang sudah kasih naik di atas ini. Yesus bangkit buat apa? Ya. Jadi Abang, menurut ajaran kami Kristen, ya, kami punya keyakinan, punya iman dan kepercayaan bahwa Yesus bangkit untuk mengalahkan maut, memberikan kemenangan bagi kita umat di muka bumi. Ya. Maksudnya apa Bang? Emang kenapa kita ini sebelumnya kita ini kenapa memang kita ini sebelumnya? Ya, sebelumnya pada mulanya, ya, menurut ajaran kami Kristen, manusia sudah terpisah dengan Allah. Wow. Ya, manusia sudah Kenapa bisa? Manusia terpisah dengan Allah. Yang pertama adalah manusia pertama Hawa dengan Adam. Ya, mereka melakukan dosa di Taman Eden. Mereka makan buah yang dilarang oleh Allah. Nah, itu menurut ajaran kami Kristen ya. Iya. Mereka makan buah yang dilarang karena itu buah pengetahuan. Buah Artinya dilarang. tahu baik Dilarang. dengan yang buruk. Nah, sehingga si iblis ini melupai seperti ular. Ya. Dia di atas pohon, tipulah si Hawa untuk makan buah itu. Buah yang dilarang oleh Allah. Oh. Sehingga mereka makan, dari situ si Hawa ini bujuk si Adam lagi makan buah. Nah, makan buah tersebut. Iya. Itu awal ceritanya sehingga manusia bisa jatuh di dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Dengan Allah. Nah, sehingga menurut ajaran kami, kalau kita tinggal di dalam perjanjian lama, Iya. pasti kalau kita mau mengkorbankan persembahan seperti darah domba, pasti kita tidak mampu karena salah satu pasti manusia malas untuk berternak. Kan dulu kan pakai perjanjian lama kan pakai darah domba. Iya. Itu di waktu zamannya di kitab perjanjian lama ya. Sehingga Allah mengasihi umatnya, dia boleh mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus ke dalam dunia. Iya. Dengan tujuannya, dia harus lihat, dengan tujuannya untuk menyelamatkan umat yang tadinya sudah pisah dengan Allah. Mantap kali Bang. Oleh Sehingga, gantian kita Bang. Mulai Yesus menyelamatkan lewat kematiannya. Terus Yesus bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga. Ya, dia nampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Keren. Dia naik ke surga. Dia turunkan malaikatnya turun untuk membantu para murid-murid untuk menyampaikan kabar sukacita. Luar biasa. Mungkin seperti tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, oke, baik.
Jadi awal mulanya jadi agama Kristen ini membawa-bawa Adam. Adam dibawa-bawa, Yesus dibawa-bawa, ujung-ujungnya nanti ternyata pembebasan untuk makan segala-galanya dan bukan lagi hamba Tuhan nantinya kan gitu. Nah, ketika akarnya di Adam, apa akibat ketika Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, Bang? Apa akibatnya kepada Adam dan istrinya ketika dia makan buah itu? Efeknya kepada dia apa? Efeknya dapat usir dari taman itu. Diusir. Diusir. Karena sudah melewat perkataan Allah. Oh, apakah sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam sudah tahu baik dan jahat? Kan apa nih, Hawa dan Adam itu belum tahu, cuma yang tahunya itu Allah sendiri. Belum tahu. Ya. Berarti setelah dia makan buah pengetahuan jahat, baru dia tahu. Ya, mulai disitulah. Adam tahu baik dan jahat. Di situ mulai baik dan jahat. Bahwa si Hawa dan Adam ini sudah makan buah yang dilarang. Berarti dia sudah tahu baik dan jahat. Nah, sekarang Bang, mana abang kupilih? Adam tidak tahu baik dan jahat, atau Adam tahu baik dan buruk? Tahu sesuatu yang baik dan bisa membedakan dengan yang jahat. Mana yang Anda pilih? Jadi pertama itu si Hawa dan Adam ini kan belum tahu apa-apa nih. Masih polos ya. Sekarang masih polos. Sekarang setelah dia makan, akhirnya efeknya keturunannya bisa tahu hal yang baik, bisa tahu hal yang buruk. Betul? Jadi di saat itu mereka dua makan buah. Allah mulai jalan di Taman Eden. Oh. Allah mulai jalan Taman Eden, panggil Adam, Hawa, di mana? Di mana kalian? Oh. Kan Allah kan sudah tahu mereka dua sudah makan buah yang dilarang. Iya. Siap. Bermanfaat nggak itu Bang untuk keturunan Adam? Akibat makan buah baik dan jahat, akhirnya keturunannya bisa membedakan antara baik dan yang jahat. Bermanfaat nggak untuk kita? Iya, artinya dari kehidupan Adam dan Hawa ini kita perlu belajar juga. Kita bisa maksud saya gini Bang, ketika Adam makan buah tersebut, berefek nggak kepada keturunannya sehingga keturunannya itu bisa membedakan antara baik dan buruk? Bermanfaat nggak itu Bang? Iya, artinya dari kehidupan seorang wanita dengan laki-laki itu melakukan dosa, iya, sehingga dosa itu memisahkan kita manusia dengan Allah ciptaannya. Tapi manfaatnya untuk kita bisa tahu baik dan jahat, betul? Itu manfaatnya untuk kita juga supaya kita bisa bedakan yang mana baik, yang mana jahat. Andai saja Adam tidak makan buah tersebut, apakah kita keturunannya bisa tahu ini baik, ini jahat? Saya artinya menurut ajaran kami, kalau di saat itu Adam dan Hawa tidak makan buah, pasti keturunan kita juga pasti tidak tahu yang mana yang buruk, yang mana jahat. Pasti aman-aman semua. Oke. Menurut saudara, kalau Anda manusia, satu keluarga, semua yang ada di dalam keluarga itu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu keluarga apa namanya Bang? Bagaimana Bang? Kalau dalam satu hubungan keluarga, semua keturunannya tidak tahu baik, tidak tahu membedakan antara baik dengan yang jahat, itu orang waras atau orang gila Bang? Ya, artinya kenapa sampai kita bisa saat ini abang dan saya kita bisa tahu ini buruk, ini baik. Ya, ini buruk, ini baik karena awalnya itu dari Adam dengan Hawa. Seandainya kalau Hawa dan Adam tidak melakukan hal itu, iya, pasti kita juga, pasti keturunan kita juga pasti buat yang baik-baik lah. Bagaimana mau buat baik kalau tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk? Iya, berarti kita kan, ya artinya kita tidak tahu. Kita kan tidak tahu. Pasti kita hidupnya pasti baik-baik lah, karena bagaimana bisa buah itu mereka mulai
mata mereka dua Bagaimana- terbuka, bisa tahu oh kami dua sudah telanjang. Iya, Karena apa? bagaimana bisa tahu ini baik, ini buruk kalau tidak bisa membedakan? Itu sudah dari awalnya itu karena mereka dua makan buah, mereka dua jatuh dalam dosa. Akhirnya mereka tahu mereka dua saat itu telanjang. Nah, tapi di saat kalau itu, ada di kalau saat- ada maaf Bang, kalau ada orang telanjang bulat tapi dia tidak sadar dirinya telanjang bulat, itu orang apa menurut Abang? karena mata mereka dua belum terbuka mengenal dosa. Iya, maksud saya kalau ada orang telanjang bulat tapi dia tidak sadar dirinya telanjang, itu orang apa menurut Abang? Ya karena di saat sekarang, di zaman sekarang yang kita hidup ini, berarti kita menganggap itu orang yang sudah agak terganggu lah. Bukannya dia seperti Adam, Orangnya, manusia suci, orangnya. manusia suci kan? Karena Bagaimana, tidak Bang? melakukan kejahatan. Abang coba bicara ulang. Kalau ada orang yang telanjang bulat, udah dewasa, sudah tumbuh tembakau di selangkangan, tapi tidak menggunakan pakaian, menurut Abang itu orang apa? Ya, menurut kita sekarang karena kita sudah mengenal baik dan buruk, berarti orang itu sedang telanjang. Ya, orang itu apa? Menurut hitungan kita yang waras ini, orang itu Sudah apa itu gila. namanya? Orang itu gila. Gila. Nah, kalau sekiranya Adam tidak makan buah baik dan jahat, berarti seluruh keturunannya telanjang dengan selangkangan penuh dengan tembakau. Betul? Ya. Berarti kita semua keturunan orang Bukan keturunan orang gila. Lah, tadi Anda mengatakan gila, Iya. Abang. Benar. Itu karena di saat Ah. kita sudah bisa bedakan. Kita bisa bedakan zaman sekarang karena kita sudah tahu, oh ini yang buruknya, oh orang yang telanjang di sepanjang jalan itu orang gila. Tapi Ya. dulu kan kalau Adam dan Hawa tidak makan buah itu, kita belum tahu apa-apa. Kita belum Oke, tahu bagus. apa-apa. Oke, bagus. Iya. Sekarang pertanyaannya, apakah babi tahu dirinya telanjang? Oke, Bang. Sekarang kita kembali, Bang. Itu jangan kita bahas. Jangan kita bahas itu karena itu pada Enggak, kan tadi begini, kan Bang. gini, Abang izin dulu. Iya, kenapa kan sesuai dengan tema yang Abang buat itu ya, Yesus bangkit buat apa? Nah, itu kan kami sebagai ajaran kami punya ajaran Kristen itu sudah. Nah, pada mulanya Adam dan Hawa melakukan pelanggaran sehingga dosa memisahkan manusia. Sehingga itu dia. Allah mengasihi manusia dalam dunia, mengutus anaknya untuk menyelamatkan umatnya di bumi. Oke. Dan di hari Harusnya ketika apa yang diterangkan doktrin dogma gereja itu betul, Bang, Yesus mendamaikan Tuhan dengan manusia, seharusnya ketika Yesus disalibkah atau dia bangkit dari kuburkah, seluruh manusia saat itu juga kembali kepada settingan awal. Apa? Tidak tahu dirinya telanjang. Betul? Jadi, Kembali kepada kesucian. Jadi, Kan Bang, sudah damai. Sudah damai kembali kan? Begini, Berarti manusia kembali telanjang, tidak lagi bisa mikir, tidak lagi bisa Begini, membedakan Bang. baik dan jahat, karena Bang. sudah kembali kepada keadaan Adam. Betul? Izin abang. Itu berikan gambaran sedikit terkait dosa itu yang memisahkan sehingga Yesus datang. Kan sesuai dengan abang punya tema yang dibuat. Yesus Ketika bangkit buat apa? mendamaikan berarti manusia kembali seperti Adam, suci. Oh tidak seperti itu. Lah, berarti sia-sia kematian Yesus. Oh tidak. Kalau tidak kembali, Tidak. katanya harus kembali, Kematian Tuhan mensucikan kembali, Tuhan Yesus mendamaikan kembali. Kematian Tuhan Yesus bukan sia-sia. Dia membawa dampaknya besar bagi umatnya di dalam muka bumi. Kenapa manusia tidak kemudian kembali seperti Adam, tidak tahu baik dan jahat supaya tidak berdosa? Kenapa Yesus datang dan mati, bangkit dan dia nyatakan diri kepada ke-12 murid? Ke-12 murid supaya mereka tahu bahwa Yesus bangkit.
Iya, Kalau Yesus berarti nggak berhasil. Harusnya muridnya tidak tahu apa itu bangkit, apa itu Yesus, siapa itu Maria, apa itu Kristen. Harusnya lupa ingatan seperti Adam toh. Oh tidak. Lalu Tidak. katanya mendamaikan. Jadi seperti itu. Itu yang pada mulanya kita manusia boleh pisah dengan Allah karena dosa. Iya. Iya, Sehingga- setelah didamaikan, Ya. maka dia akan kembali seperti Adam. Jadi begini Bang, kita akan berdebat. Jadi bagaimana? Ini Adam di bawah-bawah Begini Bang. nih. Jadi kita mau berdebat. Begini Bang. Ah, Ya. Itulah sesuai dengan ajaran kami. Iya. Abang punya ajaran Muslim. Pasti iya. ajaran Muslim dan Kristen pasti punya pengajarannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau kami Adam lupa, bukan karena lalai. Jadi begini. Bukan karena sengaja. Adam lupa. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najidalahu asma. Adam lupa sehingga dia tidak dihukum. Kalau Kristen memang dihukum. Nah, sekarang ketika Adam dihukum, Jadi begini tahu Bang. baik dan jahat, Abang. sabar. Yesus Abang. turun mendamaikan, bangkit mati. Harusnya kembali di settingan awal. Manusia kembali tidak tahu dirinya kalau telanjang. Artinya tidak akan ada manusia yang menggunakan HP, tidak ada internet, karena manusia jangankan tahu internet, tahu dirinya telanjang aja kagak. Jadi begini Bang. Bagaimana? Jadi begini, Bang. Jadi pada Bagaimana? prinsipnya seperti itu. Yesus bangkit, Hah? mautnya dikalahkan memberikan kemenangan buat umat di muka bumi. Artinya Maksudnya- kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, kita bisa merasakan betapa kasih Allah yang begitu besar bagi Iya, karena umatnya. maaf, mungkin Ya. kebaikan Tuhan maksudnya Anda sudah nggak diatur-atur lagi, bisa makan semuanya, bisa minum semuanya, bisa hidup ala. Tidak. Lalu apa Pengajaran kebaikan kami- apa yang Anda maksud? Pengajaran kami pasti abang punya Al-Quran juga melarang buat hal yang tidak baik. Kami punya ajaran Di juga, mana? Coba. melarang yang tidak baik kami jangan lakukan. Coba di mana Tuhannya Yahudi memberikan larangan kepada orang Kristen? Di mana? Apa larangan Tuhannya Yahudi kepada orang Kristen? Adam diseret. Adam difitnah. Tapi fitnahannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kejatuhan Adam, maka kita tidak lagi memiliki hubungan baik dengan Elohim. Kita kehilangan kemuliaan Elohim. Oh ya? Lalu setelah Yesus turun, dia mati bangkit untuk mengembalikan kemuliaan keturunan Adam. Oh ya? Artinya ketika fitnahan muncul kepada Nabi Adam alaihissalam, karena dialah sebagaimana Paulus mengatakan dalam Roma 2 nomor Roma 5 nomor 12, di mana dia menulis bukan firman Tuhan, tapi atas kebodohannya dia mengatakan oleh satu orang turun ke bumi sehingga dia menjalarkan seluruh dosa kepada manusia. Oleh karena itulah kemudian Adam dibawa-bawa. Alasannya karena Adam sudah jatuh kemuliaan. Cuma kau tidak sadar nabimu itu nabi sesat. Makan buah Nabimu yang masih di kuburan, baik dan, Allahmu masih di neraka sampai baik dan jahat, sehingga Yesus kudu turun ke bumi mendamaikan Tuhan dengan manusia. Seakan-akan kita dengan Tuhan pernah bertengkar. Ini fitnahan. Ini penistaan terhadap Adam alaihissalam. Penistaan. Siapa yang memusuhi Adam, maka dia tanda-tandanya adalah keturunan sibilisisis berdasarkan Kejadian 3 nomor 15. Yang membenci Adam, yang memfitnah Adam, yang memusuhi Adam, yang mengutuk Adam, yang menceritakan jelek Adam, yang agamanya Adam yang disalahin, itu adalah keturunan iblis berdasarkan Kejadian 5 nomor 13. Sebab kata Tuhan di sana,
keturunan iblis akan memusuhi Adam dan keturunan Adam. Berarti siapa yang memfitnah Adam dan keturunan Adam bahwa keturunannya telah mewariskan dosa, itu adalah keturunan iblis atau keturunan Adam yang sudah kerasukan iblis. Karena hanya iblislah yang mampu memfitnah Adam alaihissalam. Hanya iblis, tidak ada yang lain. Tuhan memberkati Adam, Kejadian 5 nomor 2, Kejadian 1 nomor 28. Iblislah yang mengutuk Adam. Tuhan tidak pernah mengutuk Adam. Tuhan tidak pernah mengutuk Hawa. Jadi kalau hari ini ada manusia yang mengutuk Adam, yang mengutuk Hawa, berarti dia adalah keturunan iblis atau dia manusia yang kerasukan iblis. Semangat sore saudara. Silakan buka kameranya. Silakan. Adam alaihissalam dalam konsep Islam tidak pernah mewariskan dosa. Gak ada. Cuman di Kristen yang melakukan fitnahan ini. Cuma maskermu dijahit sendiri kah atau dicetak apa? Udah ukurannya begitu kah? Ayo buka kamera, kita diskusi. Walaqad ahidna ila Adam. Adam tidak sengaja. Adam ketika diperintahkan oleh Allah agar jangan mendekati buah pohon, tetapi Adam lupa dan tidak ada Tuhan dan tidak ada pencipta langit dan bumi. Dalam ini Allah menemukan Adam bersungguh-sungguh untuk menjauhi larangan tersebut. Berarti Adam dalam keadaan khilaf. Silakan buka kamera abang. Silakan. Halo, selamat sore kawan. Sore juga. Bagaimana kabar bro? Sehat? Baik, baik, sehat. Ngoceh-ngoceh aja Anda dari tadi saya dengar. Aduh, gimana nih? Bro, saya mau nanya dulu satu pertanyaan. Silakan jawab. Kalau kau bisa jawab, kita bisa lanjut diskusi. Setuju? Oke, oke. Coba tunjukkan kepada saya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi Anda secara langsung menjadi rasul. Silakan. Maksudnya saya harus melihat Tuhan saya menampakkan diri lalu mengumumkan ke manusia begitu ya? Bukan, saya Atau... tidak minta penampakan diri. Tapi... saya minta Tuhan Anda mengutus baginda Muhammad menjadi rasul secara langsung. Silakan. Al-Quran menerangkan kok. Nabi Tunjukkan Muhammad tertulis itu di mana? Tertulis dikatakan mana? di dalam, sabar, dikatakan di dalam Al-Quran kok jelas banyak dalilnya Muhammadar Rasulullah. Di mana diutus? Di Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Di Al-Quran Sabar dulu, lagi. sabar. Surat apa? Surat apa? Ini masker. Dengarkan saya, dengarkan saya. Ya. Nih, Dengar. Dengarkan saya. Dengar, ketika kemudian Anda mencari mana ayat, Muhammad mencari ayat di dalam Al-Quran, sabar. Bro? Silakan. Ketika Nabi Muhammad SAW, Anda minta di surat mana? Sabar dulu. Di Sabar surat dulu. mana Allah berfirman Astagfirullah. kepada Muhammad, dikatakan, "Hai Muhammad, utus engkau jadi nabi." Di mana? Banyak dalam Al-Quran Karim yang menjelaskan itu. Banyak dalam Al-Quranul Karim perintah kepada Allah, atiullah wa atiur rasul. Banyak sekali perintah. Aku mengutus dan dia diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi wa khataman nabiin. Dengar dulu. Muhammad Rasulullah. Saya jawab, di mana baginda Anda Muhammad diutus oleh Allah jadi rasul? Kalau ada gimana? Allah bilang begini kepadanya, "Hai Muhammad, utus engkau jadi rasul." Mana? Maksudnya Anda ini Allah harus turun ke bumi gitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku
tidak lain mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat Mana Allah bagi berfirman seluruh alam. langsung kepada Muhammad diutus dia Kan? dengan Nabi? Mana? Coba. Kan ku bilang kalau dikasih data pun percuma kan? Percuma. Tidak bisa mutiara dikasih kepada babi, memang nggak bisa. Karena kenapa? Dia menginginkan Allah itu kudu turun ke bumi, harus turun ke bumi seperti keinginan dia. Sudah dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bertemu langsung dengan Allah, tapi Nabi Muhammad diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak ayatnya. Hampir seluruh Al-Qur'an itu menerangkan bahwa beliau itu adalah nabi rasul. Anda saja membuat-buat pertanyaan supaya Anda tidak masuk ke dalam tema. Halo, selamat sore. Silakan. Selamat sore. Halo. Semangat sore. Halo. Silakan teman-teman. Masa itu kamu tidak bisa jawab cuma? Aduh. Apa saya tidak bisa jawab? Kalau suaramu bukan main loh kalau didengar. Loh, 5.000 apa yang saya lebih tidak ini, bisa 5.000 jawab? lebih nonton kamu ini loh. Ayatnya saya sudah bacakan. Saya Aduh. sudah bacakan ayatnya. Orang Kristen, Pak, orang Kristen kalau dia minta Jangan ayat, bikin malu kamu, Mujuma. orang Kristen itu kalau ditanya, kalau dijawab, Bapak bertanya, orang Kristen bertanya itu, kalau dikasih jawaban itu bukan untuk dia paham, tapi untuk membantah jawaban itu lagi. Itu orang Kristen. Ketika dia tanya mana ayatnya Allah mengutus dia, kan udah ku jawab tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalilnya banyak. Al-Quran itu justru dalilnya penuh dengan ayat-ayat suci yang menerangkan tentang kenabian kerasulannya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiin, dan seterusnya. Banyak ayatnya. Masalahnya yang saya hadapi ini pemakan B2. Pemakan B2 itu tidak bisa membedakan mana baik, mana jahat, mana buruk, mana yang benar, mana yang sesat. Dikasih dalil dianggap tidak ada dalil. Namanya juga pemakan B2. Halo, semangat sore. Selamat sore. Katolik Protestan Abang. Protestan. Baik, buka kamera kita diskusi. Kalau off cam nggak bisa ya? Iya, di sini dipersyaratkan buka kamera, Bang. Silakan. Selamat, wih, jangan-jangan jelek sinyal saya. Ya, selamat sore Bang Suma. Iya, silakan, Bang. Sebenarnya saya sejak tadi sudah mendengarkan tentang pembahasan tentang makanan juga, tetapi bukan karena bahasan makanan saya mau naik sih. Tapi mungkin lebih dekat dengan stiker ini yang di atas ya. Karena waktu terakhir sekali saya naik di sini dan saya simak rekamannya ya, kan ada rekamannya Bang Suma. Jadi saya simak. Kemudian saya dengar tanggapan Bang Suma. Saya mendukung atau apa ya? Mendukung penyaliban. Nah, ada kaitannya di sini. Ada kaitannya di apa? Stiker ini. Untuk Yesus bangkit buat apa? Sementara terus terang Yesus disalib,
Ya bagi saya memang saya secara logika, perasaan manusiawi saya, hati saya nurani saya menyatakan tidak setuju sebenarnya dengan penyaliban itu, pembunuhan itu. Tetapi mohon maaf ya, apa boleh buat ya, itu kisah kan saya terima sebagai sejarah kan, kisah masa lalu. Jadi ya mau bagaimana lagi, saya tinggal memaknai, menanggapi kisah sedemikian itu. Nah, itu jawaban mengenai untuk apakah Yesus disalib atau tidak. Nah ini terus terang baru ini, Yesus bangkit buat apa? Nah ini baru juga, buat apa Yesus bangkit? Ya karena terus terang Bang Suma, biasanya pertanyaan untuk apa? Ya apakah Yesus mati atau tidak? Disalib atau tidak? Ya baru sejauh ini baru itu yang biasa ditanyakan. Saya menanggapi pertanyaan seperti itu. Kalau Yesus bangkit buat apa? Sempat saya berpikir, merenung, baca Bible juga ya. Yesus bangkit ya buat lebih ya bonus itu, pernah saya jawab itu bonus di 1 koma saya. Ya bonus ya itu. Nah, jadi kemudian kelanjutannya malah kita bergurau, saya bergurau dengan orang-orang di Komal itu. Gitu sih Bang Suma. Ya, baik. Kalau saya ditanya apa tujuan Yesus itu bangkit? Yang pertama, kalau yang membangkitkannya adalah pencipta langit dan bumi, itu sebagai hukuman untuk orang jahat. Tapi kalau yang membangkitkannya adalah iblis, maka itu untuk menjerat orang jahat. Jadi Tuhan yang membangkitkan Yesus ataupun iblis yang membangkitkan Yesus, tujuannya sama, hadiah untuk orang-orang jahat. Apa hadiah yang dimaksud di sini apa? Supaya orang jahat yang sudah pantas ke neraka ada alasan masuk ke neraka nanti. Kenapa kau masukkan kami ke neraka? Karena kau menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Aku bukan makhluk, aku bukan manusia. Aku bukan anak manusia. Yesus aku utus mengajarkan dirinya utusanku dan mengajak untuk menyembah hanya kepadaku. Dan aku suruh dia mempraktekkan, mencontohkan bagaimana cara menyembahku. Yesus melakukan. Akan tetapi kamu malah menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Artinya Yesus keluar dari kubur untuk mendeteksi mana yang pantas ke neraka, mana yang tidak pantas ke neraka. Mereka yang diberi otak, mereka yang diberi akal, tahu Maria tidak mungkin melahirkan pencipta langit dan bumi. Tahu tentara Romawi tidak mungkin membunuh pencipta langit dan bumi. Tahu tidak mungkin syarat menjadi Tuhan adalah keluar dari kubur. Tahu tidak mungkin mengampuni dosa dunia hanya dengan mengorbankan darah manusia. Tetapi tetap saja mereka ingin menyembah makhluk tersebut, maka pantas kemudian mereka untuk masuk ke dalam api neraka jahanam. Tujuannya, sekali lagi, tujuan, jika Tuhan yang membangkitkan Yesus, Tuhan yang benar membangkitkan Yesus, itu untuk Tuhan bagi orang jahat, didukung oleh dalil Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30, dan juga Al-Quran surah An-Nisa 117, dan juga khutbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, dan pernyataan Yesus di dalam Matius 7 nomor 22, 23, bahwa yang menuhankan Yesus semuanya adalah orang jahat dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau tujuannya adalah iblis yang membangkitkan, maka iblis berhasil memakai nama Yesus dan memenangkan pertandingan antara Adam dan iblis. Mereka berhasil membawa keturunan iblis, keturunan Adam ke neraka, sementara hanya ada satu manusia yang berhasil membuat keturunan
iblis masuk ke dalam surga, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang mampu memasukkan kemudian iblis ke dalam ajaran benar, yaitu Muslim, jin qarin menjadi Muslim, hanya Nabi Muhammad. Paulus yang ada dalam dirinya iblis, tidak bisa Paulus bawa iblis itu menjadi Kristen. Itu fakta, itu real. Jadi sekali lagi saya simpulkan, untuk apa Yesus bangkit? Untuk menjadi hadiah bagi orang-orang yang jahat. Demikian. Nah, baik, terima kasih Bang Suma untuk tambahan tambahan pendapatnya, tambahan kajiannya. Saya bakal juga melihat itu, sama halnya dengan kali lalu saya naik di sini, saya lihat juga ayat-ayatnya, kemudian di rekaman di YouTube ya Bang Suma. Dan terakhir sebelum saya turun ya, kasih kesempatan lagi yang naik, yang nanti yang antrian mungkin. Terima kasih juga untuk penjelasannya mengenai makanan-makanan tadi. Ya, walaupun dari orang-orang seperti saya itu memang masih parsial, tetapi sekurang-kurangnya menambah apa yang biasa saya bawakan ketika saya masuk Komal. Terima kasih Bang Suma. Makasih Bang, makasih. Thank you. Ya, selamat sore. Sore. Nyata kok bagi kita nih agama samawi. Nyata kok bagi kita orang-orang yang percaya kepada para nabi. Nyata kok bagi kita bahwa Tuhan itu seperti apa diajarkan oleh para nabi. Nyata kok. Mana Tuhan, mana makhluk, nyata kok. Nyata. Tetapi ada yang pingin lolos dari aturan Tuhan. Ada yang pingin merdeka dari aturan Tuhan. Sampai dia mengatakan, kau sekarang bukan lagi hamba Tuhan, tapi kau adalah anak Tuhan. Nyata kok di situ. Nyata kok. Dia membawa konsep yang tidak sesuai dengan akarnya. Tadi kita sudah lihat bagaimana babak belurnya orang yang mengatakan Yesus turun untuk mendamaikan. Apa yang didamaikan? Sejak kapan Tuhan itu pernah berseteru dengan manusia? Tidak pernah Tuhan berseteru dengan manusia. Tuhan kalau marah kepada manusia, ya sudah dihabiskan aja, dimusnahkan aja. Manusia bukan bermusuhan dengan Tuhan. Tidak pantas kemudian pencipta langit dan bumi bermusuhan dengan ciptaannya sendiri. Tuhan tidak punya musuh. Iblis pun bukan musuhnya. Iblis adalah ciptaannya. Jadi Tuhan tidak punya musuh. Tuhan maha kuasa, nggak ada yang bisa menjadi musuhnya, nggak ada. Jadi ketika dikatakan Adam telah membuat kita putus hubungan dengan Tuhan, pret. Kalau kau putus hubungan dengan Tuhan, yang memberikan oksigen siapa? Bapak lo. Sejauh Adam sampai Yesus orang hidup, pakai napas, pakai air, sehat, makan, minum. Yang memberikan itu siapa? Tuhan. Katanya putus hubungan. Mampus lo kalau Tuhan putus hubungan dengan makhluk. Koplak. Ajaran tuyul. Dogma aneh. Tuhan itu tidak pernah putus hubungan dengan manusia, dengan makhluk alam semesta, nggak pernah. Dia yang menjaga urat nadimu, dia menjaga jantungmu, dia menjaga seluruh apa yang ada dalam hidupmu. Bahkan sekedar kau bernapas aja dia yang menjagamu. Kau sembah atau tidak kau sembah, Tuhan penciptamu tetap menjagamu. Putus hubungan dengan Tuhan, pacaran kapan? Aku putus hubungan dengan Tuhan, pret. Tak ada yang bisa lolos, sejahat apapun manusia. Tidak ada yang lolos bisa keluar dari pantauan Tuhan, gak ada. Aku sudah jahat Tuhan, aku udah jauh, pret. Kau yang menjauh, Tuhan itu ada. Kalau Tuhan tak ada, kau gak bisa bernapas. Jadi konsep seperti itu yang konsep orang ngibul, hayalan saja. Tuhan tidak pernah kemudian lengah. Tuhan maha segala-galanya. Bukan berarti Anda tidak menyembahnya, Tuhan pencipta dan bumi, Allah Azza wa Jalla kehilangan kemuliaan. Enggak ada itu. Oke?
agar dipahami teman-teman. Jadi ketika ada tema seperti ini, Yesus bangkit buat apa? Ya buat apa? Emang buat apa? Untuk mendamaikan dosa manusia? Ah? Mendamaikan apa? Mendamaikan dosa manusia itu ya bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Iya juga sih, Tuhan mereka tunangan mereka, betul juga, mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Halo, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Semangat sore, Abang. Assalamualaikum. Semangat sore. Semangat sore. Iya, dari mana? Katolik Protestan. Aceh bang. Aceh. Assalamualaikum. Kok nggak beri salam dari tadi, Abangku? warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Silakan Abang, ada yang ingin disampaikan? Ada acara apa ini bang? Ada acara onde-onde, Abangku. Apa? Cara onde-onde, bagaimana caranya memikirkan memasukkan gula merah ke dalam lingkaran onde-onde itu, lewat mana gitu loh. Udah diselidiki dari semua sisi, nggak ada lubang, kok bisa masuk di dalam gula merahnya, Bang. Dan yang bikin mumet itu bagaimana caranya menyusun kelapa demi kelapa per biji Karena nempel itu di dibikin-bikin onde-onde aja itu itu. bang. Tak bisa, Bang, harus ada yang kerjakan, tak bisa tidak. Begitu banyak kelapa menempel, itu disimpan satu-satu itu gimana? Berapa lama dibutuhkan waktu itu, Bang? Itu yang saya sedang pikirkan sekarang. Halo, selamat sore Om Yudi. Om Yud. Om Yud. Om Yudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Om Yudi? Dari tadi nonton ini. Oh, dari tadi. Bang Zumang, salam kenal dari Aceh bang. Iya Bang, ya. Salam kenal juga Bang. Yup. Makasih. Silakan non muslim, silakan naik. Jangan yang penghujat tapi ya. Ada di sini standby tapi namanya aja sudah menghujat. Jangan dinaikkan. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Halo, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Dari mana? Maaf bang, saya Halo, semangat sore. Halo. Halo, semangat sore. Semangat sore abang menjelang maghrib. Halo. Halo, semangat sore. Halo abang. Halo. Halo, semangat sore.
Semangat maghrib. Semangat maghrib abang. Hai. Ada onde-onde kah? Halo saudara Gen. Halo. Halo bang, kalau nanti lawan Mekana seru kayaknya bang. Agak maleman itu bang. Panggil ke sini bang. Kalau dia masih punya nyali. Iya halo. Halo juga. Halo, Bang Zuma. Halo juga abang. Ya, aku sekarang mau tanya, Bang Zuma ini agamanya apa? Sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus. Ya. Ya, Yesus agamanya apa? Milla Abraham. Berarti Abang agamanya Muslim ya? Kalau di media sosial kan seperti itu. Sama Sekarang, seperti Yesus. sekarang aku mau tanya, kenapa Abang agamanya Muslim kok bahasnya di media sosial tentang agama Kristen? Kenapa enggak bahas Karena tentang agama Muslim aja? Karena agama Kristen tampil ke Islam-Islaman di Indonesia untuk memurtadkan orang Islam. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan kalau masih mau berdiskusi. Silakan. Tadi saya belum bertanya, langsung turun sendiri dia kan ya? Naik lagi bang kalau memang mau berdiskusi. Halo, selamat sore. Halo Bang Juma. Halo Apa juga, kabar saudaraku? Baik, mantap sekali. Saya lagi muter-muter, kurang kerjaan Bang. Oh, bagus juga ini. Ini sudah kerjaan ini. Kalau mutar begini tuh sudah bagian Sudah dari nggak kerja. bisa lagi mobil itu di stop. Udah kencang-kencang sekarang. Coba aja naik ke tengah, pasti berhenti. Ini resiko besar. CCTV per 1 kilo aja udah 100. Iya. Pulang kerja, pulang toko langsung muter-muter. Kalau nanti saya lihat Bang Juma live, saya langsung masuk. Jadi begini Bang Juma, Siap. jangan izinkan orang Kristen atau orang Nasrani naik gak punya ilmu. Kalau saya kan gak punya ilmu, namun bisa menghargai orang. Begini loh teman-teman Kristen ya, jangan naik itu langsung marah-marah, langsung caci maki, emosi, belum apa-apa. Agamamu apa? Silahkan Bang Juma seperti itu. Kan kita sebagai umat Kristen itu bilang harus mampu memikul salib. Memikul Bang Juma aja kau nggak sanggup, gimana kau memikul salib? Bacot gede. Itu masih biasa. Bang Juma seperti itu haknya. Gak usah larang-larang. Gak perlu larang-larang. Lu punya kreasi, punya ide, punya kemampuan, buat apa yang kau bisa. Keren. Apanya orang Kristen itu mampu memikul salib. Hidupnya harus seperti Yesus, memikul salib. Ternyata begini aja udah goyang imannya, bukan goyang lagi. Kalau marah-marah itu nggak punya iman, jujur aja. Iya, gini aja udah marah-marah. Buat dong kreasimu, nggak usah marah-marah, hujan. Yang nggak mendidik jatuhnya. Nanti Siap. saya kena framing. Kamu mau masuk Muslim nggak? Pasti begitu tuh komen-komen yang masuk ke saya. Memang ya orang Indonesia itu dangkal pikirannya. Biarkan saya dibilang. Emang tadi saya tonton, saya malu. Salib Kristus.
Kalau orang mengikuti ajaran Kristus, ya memikul salib. Kayak gini aja udah marah-marah. Apa kesanggupan kita seperti ini? Gak punya kemampuan, gak punya keyakinan, gak punya pendirian. Aduh Indonesia Raya begini aja sudah nggak sanggup. Oke Bang Juma, dinaikkan Oke, Bung, yang oke. suara saja. Makasih Kalau Bang, makasih. Kristen yang nggak sanggup mikul salib, udah langsung out. Jangan mau terpancing. Oke. Hiduplah Indonesia Thank you. Raya, tetap berjaya. Hiduplah Di lain waktu kita Indonesia ketemu Bang. Raya. Salam Baik, sehat. baik. Hati-hati di jalan. Semangat terus. Hati-hati di jalan. Sip. Horas, maju-jua. Iya, abang kita itu bagus, teman-teman. Meski awalnya jumpa pertama dulu, lucu tengoknya kan. Lucu, aku lihatnya lucu gitu. Awalnya lucu banget. Tengok dia tuh Gancen Syukran. Itu lucu, pokoknya dia mendengarkan saya lagi berdiskusi gitu kan ya, dengan ekspresinya dia. Pas giliran dia yang berdiskusi sama aku, ya kayak gitulah. Makanya saya katakan saudara Kristen kita ini ya karena terlanjur Kristen aja, mereka nggak terlalu paham dengan Bible-nya. Nah tadi teman-teman yang ada usaha jualan baju gitu ya, bisa menghubungi saudara Kiko. Itu pebisnis pakaian, penyalur baju pakaian ke daerah-daerah katanya. Bisa DM, kenalan, bisa ngatur bisnis. Gak apa-apa berbisnis sama teman-teman kita Kristen itu gak apa-apa selama mereka jujur. Seperti itu teman. Silakan di follow beliau, belajar di sana untuk berbisnis atau nimba ilmu dengan berbisnis dengan baik. Halo, semangat maghrib. Halo. Halo Bang. Halo juga. Halo, semangat maghrib Abang. Oh, lari. Terputus. Silakan teman-teman yang masih ingin berdiskusi dengan kita, tapi jangan menghujat, santai aja, relax, jangan terbawa emosi, naik ke sini, kita diskusi baik-baik. Halo, semangat sore. Halo. Halo, sore Bang, sore. Sore, Katolik Protestan Abang. Kristen aja Bang, gak usah dibilang Katolik yang Protestannya Bang, Kristen aja. Kristen. Sorry Bang ya, sorry posisi tidur Bang ya. Ya boleh Bang, gak apa-apa. Buka aja kameranya, gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Dikipas langsung tendangan penalti tanpa bayangan. Semangat sore. Halo. Saudara Ludis. Halo Saudara Leo. Ya, selamat sore Bang Suma, jumpa lagi. Sore Bang juga. Suma, Jumpa ini lagi. saya ada kebingungan dan saya mau nanya. Kemarin saya naik di komalnya Ustadz Dio sama si siapa ya, tapi sama si Hidayat, tapi penjelasannya maksudnya saya bertanya lain, mereka jawab lain. Sebenarnya sih mau naik ke komal Bang Suma karena jawabannya kan selalu logik. Cuman kemarin karena Bang Suma nggak terima jadi naik ke mereka. Malah ya saya minta maaf aja, saya bilang saya turun aja, soalnya nggak mampu dicerna nalar saya, jawaban nggak sesuai. Kemarin saya nanya gini Bang Apa Suma, itu? saya nanya gini ke mereka, Tuhan, kedua agama ini Kristen sama Muslim menciptakan iblis ya, seperti itu ya Bang, iblis diciptakan kan? Iya, betul. Iya. Nah, terus saya nanya gini, kenapa sih Tuhan membuat sebuah propaganda kepada manusia
dengan menciptakan iblis, kesesatan, sehingga manusia dapat tergoda dan jatuh di dalam sebuah kesesatan. Bukannya Tuhan ini disebut predikatnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Tuhan memimpikan agar supaya manusia hidup dalam benar. Tetapi jawaban mereka selalu apa ya, nggak masuk. Maksudnya saya bilang sama mereka, Bang, pertanyaan saya bukan menjebak atau apa, saya pengen tahu apakah ada rahasia Tuhan lain sehingga ini bisa terjadi, bisa terrealisasi atau apa gitu kan. Tapi mereka kembali ke sebuah dalil. Ya saya bilang kalau sebuah dalil ya itulah yang disebut iman atau doktrinitas kan. Saya juga naik ke room Kristen sih bertanya seperti itu. Belum dapat jawaban yang bisa merasionalkan gitu, Bang. Mana tahu bisa dapat jawaban yang lebih rasional. Makasih, Bang. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai apa yang saudara paparkan ini, kita lihat fenomena ini sekarang. Yang sekarang ini fenomenanya apa? Yang sekarang ini kan kita lihat Kristen itu ada yang baik, ada yang jahat. Islam ada yang baik, ada yang jahat. Itu keadaan yang muncul hari ini kan. Benar kan? Iya kan? Nah, jadi kita tidak bisa kembali kenapa seperti ini, kenapa. Kita tidak bisa begitu. Memang dalam hidup ini sekarang berdampingan antara kejahatan dan kebaikan. Berarti siapa sumber dari segala-galanya? Itu dulu. Siapa yang menciptakan segala-galanya? Yang menciptakan segala-galanya kan pencipta langit dan bumi yang tidak diwarnai oleh apapun itu. Nah, ada sebuah dalil di dalam Al-Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Jadi Tuhan mengatakan, pencipta langit dan bumi mengatakan, seandainya aku menghendaki, niscaya aku menganugerahkan kepada setiap jiwa manusia petunjuk. Seandainya aku menghendaki, maka setiap manusia aku beri petunjuk kepada mereka. Satu aja keadaan, yaitu seluruh manusia mendapatkan petunjuk saja. Tidak ada kemudian manusia yang tidak mendapatkan, tidak berkesempatan untuk jahat. Aku bisa, kata Tuhan. Bisa aku membuat manusia itu lurus saja, bisa. Tetapi aku menghendaki manusia itu berada pada posisi mulia. Maka aku tidak menciptakan mereka seperti matahari. Matahari setelah aku ciptakan tunduk terus, tidak ada pilihan. Tunduk terus, tak ada pilihan. Aku ingin manusia bebas menentukan apa yang dia mau lakukan, silakan. Aku berikan kebebasan kepada mereka manusia, tidak seperti makhlukku yang lain. Maka dia bebas mau apa saja, dia mau melakukan apa saja. Aku serahkan kepada mereka manusia ini. Maka Tuhan memberikan potensi kepada kita untuk menjadi jahat, untuk menjadi baik. Itu pilihan, Bang. Bukan Tuhan membuat kita seperti monyet. Monyet ada pilihan enggak dalam hidupnya? Enggak ada. Kambing? Enggak ada. Babi ada enggak pilihan dalam hidup? Enggak ada. Maka manusia di atas manusia yang lain. Manusia di atas makhluk yang lain. Maka manusia diberikan kebebasan. Manusia bisa menjadi malaikat, manusia bisa menjadi iblis. Anda tinggal pilih. Dengan apa Anda memilihnya? Akal. Orang Kristen mengatakan imannya benar, orang Islam mengatakan imannya benar, sama-sama mengakui iman benar. Apa yang benar-benar di antara kedua yang benar ini? Akal sehat manusia. Maka ketika ada kejahatan, ada kebaikan, tolak ukurnya apa? Ya akal. Salah kita, salah Tuhan, sekiranya kita diberikan ruang, ditipu oleh iblis bisa,
Disesatkan oleh iblis bisa, tetapi kita tidak dikasih akal. Tuhan tidak adil. Contoh nih bang, pohon besar bukan Tuhan, jangan kau sembah. Datang orang menyembahnya, siapa yang salah? Tuhan. Bukan Tuhan yang salah, tetapi manusia yang salah. Kenapa? Sudah dipersenjatai akal, tapi mereka tidak menggunakan akalnya. Sekarang begini bang, analogi sederhananya. Adam diberikan kemudian pilihan. Jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Di mana engkau hari memakannya engkau akan mati hari itu juga. Tapi Adam tidak tahu baik dan jahat. Sekarang saya kasih pilihan kepada abang ini. Mana yang abang pilih? Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, atau Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Adam tahu mana baik, mana yang jahat. Mana yang Anda pilih? Adam tahu baik dan jahat, atau Adam tidak tahu baik dan jahat? Mana yang Anda pilih? Kalau saya bang, saya memilih ya kalau melihat dari otoritas Tuhan ya, ini logika saya berpikir ya bang. Kalau melihat dari otoritas Tuhan, saya lebih memilih Adam nggak makan. Berarti Anda memilih logika. Berarti Anda memilih Adam nggak makan. Berarti Adam telanjang pun Adam nggak tahu kalau dirinya telanjang gitu. Berarti Ya, Anda menginginkan. Berarti Anda menginginkan Adam dan keturunannya hidup seperti kera, tidak memahami baik dan jahat. Ya sebenarnya kan gini ya bang, mohon maaf ya. Sebenarnya kan maksud Tuhan itu seperti itu ketika dia menciptakan manusia kan. Maksudnya agar manusia tidak jatuh dalam dosa. Nah, apakah narasi ini atau logika ini kita bisa menyalahkan Tuhan? Karena sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan iblis, sehingga iblis menggoda si Hawa untuk menyuruh memakan buah itu. Nah, inilah yang menjadi kontroversi di dalam sebuah agama kan, Bang? Nah, kenapa yang jadi pertanyaan, apakah manusia diciptakan hanya untuk sebuah eksperimen dari Tuhan, atau punya tujuan lain yang tersembunyi yang disebut rahasia ilahi yang tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia gitu bang? Karena pola berpikir ya bang, pola berpikir saya, kalau Tuhan nggak ciptain iblis, kemungkinan manusia nggak akan jatuh dalam dosa seperti itu. Oke, baik. Karena keinginan Tuhan atau predikat Tuhan kan bang, maha pengasih lagi maha penyayang kan bang? Iya. Oke, baik. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia punya keturunan telanjang bulat, beranak cucu sampai sekarang. Makannya sembarangan, tidurnya sembarangan, tidak mandi, tidak sikat gigi, tidak berpakaian, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mungkin dia hidup ala sekarang sampai dia mampu berpikir tentang Tuhan. Anda katakan itu maha pengasih, maka saya katakan ada yang salah di otak saudara. Bagaimana Anda bisa mengatakan Tuhan maha pengasih kepada manusia ketika manusia tidak sadar dirinya telanjang tapi beranak cucu? Kalau Adam sadar dirinya telanjang saja tidak, bagaimana dia bisa berkarya Adam ini? Bagaimana Adam bisa kemudian mencipta? Bagaimana Adam bisa menundukkan bumi? Bagaimana Adam bisa melestarikan kehidupannya? Bagaimana Adam bisa menguasai hewan ternak? Bagaimana Adam bisa menaklukkan udara, daratan, dan lautan? Sedangkan telanjang saja dia tidak bisa. Maka Adam ketika tidak mengetahui dirinya telanjang atau tidak telanjang, maka Adam tak ubahnya seperti orang yang kehilangan akal. Pertanyaan saya, apabila manusia diciptakan tanpa akal, menurut saudara apakah itu kasih sayang atau itu adalah hukuman?
atau itu adalah penistaan menurut standarisasi manusia yang sudah sempurna ini? Menurut saudara, manusia seluruhnya Adam dan keturunannya diciptakan tanpa akal? Apakah menurut saudara itu bukti Tuhan Maha Kasih? Silakan. Ya jelas Bang, di dalam logika berpikir kalau manusia diciptakan tanpa akal, berarti kan itu produk yang gagal. Itu hancur. Terus, itu jawabannya. Bentar Bang, apakah manusia diciptakan Adam dan Hawa ini dari Tuhan? Pada saat penciptaan, apakah sudah dititipkan akal sehat itu? Nah, kalau sudah dititipkan sebuah akal sehat, berarti dia akan menaati perintah Tuhan bahwa jangan makan buah itu. Buah itu dilarang untuk makan. Kenapa mereka makan? Nah, yang jadi pokok persoalan Bang, mohon maaf ya, yang jadi pokok persoalan iblisnya ini, sebenarnya iblisnya ini, karena faktor manusia jatuh dalam dosa karena iblis menyesatkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa sih Tuhan harus menciptakan iblis kalau memang notabene kemauan Tuhan manusia itu harus benar dan kudus, harus mengikuti perintah Tuhan. Memang semua Alkitab mencatat tentang larangan. Tuhan melarang kita berbuat jahat. Nah, apakah Tuhan menciptakan manusia sebuah eksperimen dengan membarengi iblis dulu diciptakan baru manusia, agar supaya iblis ini bisa menggoda manusia dan manusia jatuh dalam dosa. Terus Tuhan menciptakan surga dan neraka. Ketika manusia mengikuti iblis, maka dia akan masuk neraka. Ketika manusia mengikuti Tuhan, dia akan masuk surga. Bingung loh, rasional berpikir jadi bingung. Maksud Tuhan apa? Makanya pertanyaan saya Bang, mohon maaf, saya hanya bertanya aja. Apakah punya rahasia tersendiri kayak abang ngomong tadi? Itu termasuk di dalam rahasia ilahi ya. Kalau Adam tidak makan buah itu, mana mungkin dia tahu gosok gigi, mana mungkin dia bisa menaklukkan dunia. Apakah maksud Tuhan untuk menciptakan Adam dan Hawa sudah ke situ arahnya, tanpa sebelum terjadi Hawa jatuh dalam dosa? Apakah perencanaan Tuhan sudah seperti itu? Terus Tuhan yang menyuruh iblis ini untuk menggoda Adam supaya Adam bisa berakal makan buah itu dan bisa gosok gigi, bisa menaklukkan dunia, bisa gunting rambut, bisa bikin mobil dan segalanya. Gimana ya Bang? Mohon maaf, saya agak bingung ya. Makanya saya pikir gini Bang, saya sempat gini, mendingan saya nggak beragama aja ya, karena saya bingung dengan ajaran agama. Mendingan saya percaya Tuhan aja, Tuhan itu ada. Karena notabene juga Tuhan kok nggak pernah bawa agama apapun di dunia ini. Kan seperti itu Bang. Atau ada penjelasan yang bisa salah. Harusnya Anda minta ke Tuhan, Anda gila aja. Tuhan buat saya gila. Iya dong. Kalau Anda gila, Anda nggak dicoba iblis lagi. Orang gila nggak dicoba sama iblis. Sekarang saya tanya Anda gila, konsekuensinya tidak diganggu iblis, atau Anda waras tapi diganggu iblis? Mana yang Anda pilih? Ya mendingan saya waras, gak diganggu iblis Bang. Tidak bisa, Anda bukan Tuhan. Tuhan yang mengatur. Yang namanya Tuhan itu maha mengatur. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Kalau Anda bisa mengatur Tuhan, Anda lah yang jadi Tuhan. Saya mengerti, Anda dikasih dua pilihan. Anda dikasih dua pilihan sesuai dengan keinginan Anda. Anda gila, tidak digoda setan. Anda waras, tapi digoda setan. Anda pilih yang mana? Waras, gila digoda setan, tidak digoda setan, atau waras digoda setan? Iya. Mendingan saya nggak pilih dua-dua Bang, karena logikanya nggak masuk dalam nalar kita untuk. Nah sekarang Anda keadaannya sekarang manusia atau batu ini sekarang? Anda ini batu atau manusia? Manusia. Manusia. Keadaan Anda sekarang ini gila atau waras? Waras Bang. Nah, sebagai orang waras, Anda aturan dari Tuhannya adalah Anda harus berhadapan dengan dua pilihan. Jadi jahat atau jadi baik. Bukan bertanya kenapa. Karena sudah terjadi. Ternyata Bang, mohon maaf Bang, ternyata pilihan untuk jadi baik dan jahat itu aturan Tuhan ya? Oh iya. Oh gitu ya. Makanya sekarang oke, begini. Bang, saya udah mengerti sih Bang.
Berarti kembali ke hak prerogatif Tuhan ya. Ternyata memang rencana Tuhan menciptakan iblis agar supaya manusia mendapat sebuah pilihan. Apakah akan memilih kebaikan atau kejahatan? Seperti itu ya logikanya Bang, atau gimana? Iya, itu betul. Kenapa bisa demikian? Karena pada diri manusia itu demikian. Ya, karena pada diri manusia itu ada akal. Sekarang gunakan akal. Mau ikut iblis atau ikut Tuhan? Kan ada akal dikasih. Iya Bang, betul. Bang, bisa nggak saya kayak gini Bang, berpikir gini rasionalnya. Apakah manusia disebut ciptaan atau sebuah eksperimen Tuhan menciptakan manusia agar supaya bisa menentukan baik buruknya manusia? Seperti itu. Maka logikanya kebanyakan nggak masuk ya Bang. Tapi nggak apa-apa lah Bang. Mohon maaf ya kalau misalnya saya nggak bisa cernakan, nggak jadi masalah kan itu Bang ya. Nah, nanti saya bisa belajar lagi karena di dalam logika saya berpikir secara akal sehat ya Bang. Secara akal sehat contoh gini Bang, mohon maaf ya. Nanti Abang kasih pandangan lagi. Kok Tuhan setega itu? Bukannya maksud Tuhan menciptakan manusia agar supaya bisa hidup benar, hidup kudus, ada di jalan benar, agar supaya dapat surga. Kenapa sih Tuhan harus menciptakan iblis dan sengaja menciptakan iblis agar supaya manusia dapat digoda dan jatuh dalam dosa? Itu logika saya berpikir. Nah, makanya kemarin saya bilang berarti predikat Tuhan sebagai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu batal. Seperti itu sih. Itu cuman pola pikir, Bang. Nah, bukan batal, kan. Justru dengan adanya iblis itulah bukti kesempurnaan Tuhan. Jadi Tuhan itu kan Maha Pencipta. Tuhan Maha Pencipta. Yang disebut Maha Pencipta artinya menciptakan segala-galanya. Kebaikan, kejahatan, tinggi, rendah, besar, kecil, panjang, pendek, semua diciptakan oleh Tuhan. Nah, sekarang ada makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk yang diciptakan oleh Tuhan bernama manusia. Iya, betul. Ya toh? Iya. Kesempurnaan manusia itu dengan adanya akal. Maka manusia dihadiahkan kemudian hidup selanjutnya di kehidupan berikutnya antara surga dan neraka. Barang siapa yang jatuh maka neraka, barang siapa yang bangkit dalam hidupnya akan surga. Sederhana kok itu. Iya. Manusia mana yang bisa menolak adanya kejahatan? Tidak ada. Manusia mana yang menolak adanya kebaikan? Enggak ada. Adanya baik membuktikan adanya jahat. Adanya jahat membuktikan adanya baik. Sekarang akal kita ini mau kemana? Ke jahat atau ke baik? Ya ke baik. Manusia punya dua potensi itu, bisa menjadi baik, bisa menjadi jahat. Tinggal Anda pilih. Anda pilih yang mana sekarang ini? Bukan lagi bertanya kenapa Tuhan menciptakan. Kenapa Tuhan? Namanya Tuhan itu berhak atas segala sesuatu. Jangankan kita protes kepada Tuhan, untuk kita bertanya saja sebelum kita dilahirkan, hei saudara, aku akan menciptakan kau dengan jenis kelamin laki-laki ya. Nggak ada. Seketika itu kita dicipta sesuai dengan kehendak. Namanya Tuhan Maha berkehendak. Apapun yang Tuhan mau terjadi. Kamu mau diciptakan jadi monyet, jadi monyet. Kau mau diciptakan jadi anjing, jadi anjing. Terus kenapa kita yang mau protes kepada yang Tuhan? Kalau ada orang protes kepada Tuhannya, berarti orang itu sudah mempertuhankan dirinya, tidak mendudukkan dirinya sebagai hamba. Itu kita ini ciptaan, maka kita harus tunduk kepada pencipta. Apa yang dikehendaki pencipta kita ikutin. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan pembalasan, yaitu surga dan juga neraka. Kalau Anda sibuk berpikir demikian, waktu berlalu habis, hari, minggu, bulan, tiba Anda mati bertemu dengan surga atau neraka. Berarti Bang, tadi kan Abang bilang
untuk mencapai kesempurnaan Tuhan maka Tuhan menciptakan iblis. Secara logika berarti kesempurnaan Tuhan yang berperan di situ adalah iblis. Oh, Bisa salah. nggak narasinya? Saya Salah. hanya mengutip statement abang tadi. Mungkin abang bisa kasih lebih perjelas biar nggak rancu kan? Karena statement abang tadi Otak Anda yang rancu, otak Anda yang rancu, otak Anda yang rusak. Dengar saya. Tuhan itu Maha Pencipta. Tuhan itu Maha Pencipta. Maka Tuhan menciptakan, maaf Anda saya turunkan, saya nggak suka orang bodoh yang sombong abangku. Kalau orang sudah bodoh, bahlul, baru sombong, saya nggak suka. Kalau orang mau belajar, belajar. Kalau orang mau menampakkan kesombongan, ya bukan di sini tempatnya. Anda harus belajar dengan baik, dengan hati, bukan dengan sombong. Kalau Anda mau sombong, bukan di sini tempatnya. Di gereja bisa, dimanapun itu bisa. Kalau Anda mau berlaku sombong di hadapan saya itu nggak suka. Kalau kamu pintar sih nggak apa-apa. Kalau cuman blow on idiot. Abang ini kalau bisa masih mendengarkan saya di bawah, ya beli obat suntik yang bisa membuat Anda lupa ingatan, supaya Anda itu seperti monyet yang tidak lagi diatur oleh Tuhan. Minum obat, lalu proklamirkan Andalah Tuhan. Anda bukan ciptaan Tuhan yang mau diatur Tuhan. Bilang aja, akulah Tuhan. Aku tak mau diatur sama Tuhan. Siapa sih lu Tuhan? Akulah yang Tuhan sekarang. Jangan Anda berdiskusi dengan orang-orang yang menggunakan akal kalau Anda sendiri tidak menyediakan wadah di diri Anda untuk berakal. Kenapa? Kalau orang berakal itu ketika dia bertanya, ada ruang pada dirinya untuk menerima jawaban. Bukan sok pintar, tapi menurut orang ini nggak waras, gitu. Saya melihatnya nggak waras, bukan orang yang berfilsafat. Kalau orang berfilsafat itu nggak begitu. Orang berfilsafat itu beda dengan orang yang sinting, gila. Kalau orang berfilsafat itu setiap jengkal ucapan lawan diskusi itu diberi makna secara akal. Itu orang berfilsafat. Ketika saya mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, berkuasa menciptakan segala sesuatunya, termasuk menciptakan kejahatan dan kebaikan, pendek, tinggi, besar, kecil, dipelintir. Oh, berarti Tuhan itu maha kuasa setelah dia didukung oleh kejahatan. Berarti orang sinting, bukan orang yang berakal, bukan orang yang sedang berfilsafat. Orang berfilsafat itu berpikir kalam itu adalah berpikir sampai ke akar-akarnya, itu adalah orang yang selalu mengedepankan logika. Logika sehat yang berlandaskan terhadap kadar logika itu sendiri. Bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Seperti itu teman-teman. Ya, saya tidak bisa berdiskusi dengan orang sinting. Halo, semangat sore. Orang sinting nggak bisa diskusi. Baik teman-teman sekalian, kalau sudah tak ada lagi di tempat kita ini sudah pukul 5 lewat 30 menit. Sedikit lagi kita maghrib. Insya Allah nanti habis Isya kita jumpa lagi. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, ya, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk menjalani tugas kita sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu selalu tunduk kepada perintah, kepada aturan Tuhan. Iblis itu nggak mau tunduk kepada aturan Tuhan. Iblis akan mengakal-akali aturan Tuhan supaya sederhana, demi untuk memenangkan syahwatnya,
Maka iblis tidak mau diatur oleh Tuhan. Ketika ada aturan Tuhan datang, mereka malas. Mereka hanya ingin menikmati apa yang menurut syahwat mereka itu berupa kesenangan, kebahagiaan, dan itu sifatnya semu. Tapi kalau orang beriman, dia berenang di samudra nikmatnya iman, tunduk berserah diri kepada penciptanya. Begitu teman-teman sekalian. Ya, semoga teman-teman kita yang kita ajak diskusi tadi, ada beberapa teman kita dari non-muslim yang hadir di sini berdiskusi yang baik-baik, kiranya mereka bisa mendapatkan hidayah, dilembutkan hatinya untuk mengenal Islam lebih dalam lagi. Amin. Pada teman-teman semuanya, kalau ada kata kalimat saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan saudara-saudara Kristen, kalau ada kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati Anda, maafkan saya sebagai seorang muslim yang memang diperintahkan dalam agama saya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang hak dan meruntuhkan yang batil. Kalau Anda tidak suka, sekali lagi saya minta maaf dan mohon kiranya Anda hadir setelah ini di sini untuk memberikan kemudian alasan kenapa Anda enggak suka. Padahal saya memberikan materi-materi yang membantu gereja untuk memahami isi Bible kepada orang banyak, termasuk kepada orang Islam. Itu membantu gereja, membantu misi kristenisasi untuk Indonesia, untuk orang Islam memahami isi Bible. Kalian tidak usah lagi susah-susah untuk memenangkan jiwa-jiwa yang kalian sebut dengan sebutan domba sesat. Itu Anda harus pertaruhkan di situ antara mereka semakin kuat dengan Islamnya atau mereka percaya kepada agama Anda. Kenapa? Saya mengulas Bible dengan pendekatan akal, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan dogma, bukan dengan doktrin, apalagi kebencian. Saya menyampaikan sesuai apa yang tertulis dan memaknai sesuai dengan apa yang ada dalam kandungannya, bukan mengakal-akali, apalagi menganggap itu adalah sesuatu yang menjadi hal yang keluar dari koridor Bible itu sendiri. Begitu. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sekalian atas atensinya, supportnya semuanya, love orange-nya, kemudian tap-tap layar, posting ulang, semuanya saya ucapkan terima kasih banyak. Hanya Allah yang bisa membalas. Begitu juga dengan gift yang diberikan sebagai penyemangat kita di dalam berdiskusi. Allah membalas itu semuanya dengan kebaikan-kebaikan, membalas dengan kemurahan rezeki kepada Anda semua, dan dengan apa yang Anda berikan, sahabat saya berikan, insya Allah satu, menjadi penggugur dosa-dosa yang sahabat lakukan, baik dosa dulu, sekarang maupun yang akan datang, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Menjadi penggugur dosa-dosa. Yang kedua, menjadi obat penyembuh dari penyakit yang sahabat alami, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Oke. Akhirnya beliau datang menepati janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ewi. Nyaris aja aku tutup. Jangan, baru sampai aku. Tapi maaf tidak buka kamera karena kalau di perjalanan nanti aku kena teguran. Baik, baik. Kalau di dalam mobil tahu sendiri kan, Bang. Silakan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sahabat Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ewi. Alhamdulillah. Bang Juma, izinkan saya untuk promo. Tapi maaf tidak buka kamera, nggak apa-apa. Iya, silakan Mbak Ewi. Silakan. Ya, untuk saudaraku, sahabat Bang Juma 01 official, bila mana saudaraku mempunyai rezeki berlebih, bisalah ikut kami bersama Bang Juma
di tanggal 5 Januari 2027. Rencananya kami akan berangkat umroh tanggal 5 Juli, tetapi kesibukan Bang Juma sehingga jadwalnya mundur. Insya Allah mudah-mudahan dari semua sahabatku ada yang berkenan ikut bersama kami untuk berangkat umroh bersama-sama. Demikian Bang Juma, bisa ditambahin. Makasih Mbak Ewi. Alhamdulillah sahabat-sahabat dimanapun berada, insya Allah Januari tahun depan kita undur ya dari bulan Juni ini. Betul kata beliau, jadwal saya benar-benar padat, utamanya jadwal offline. Di bulan Juni itu banyak kegiatan-kegiatan dengan instansi yang kita menjadi kerjasama ya di penyediaan rumah subsidi pemerintah. Untuk itu kita undur ke Januari, sekaligus memberi ruang kepada teman-teman kita dimanapun berada yang ingin umroh bersama dengan Bang Suma. Alhamdulillah 2 hari yang lalu kembali ada yang mendm dan saya sudah teruskan ke Mbak Ewi. Mudah-mudahan beliau dan ada ibunya dengan saudaranya, informasi yang ke saya juga mau diajak, mungkin langsung 3 orang. Masya Allah, gitu teman-teman sekalian. Ada yang protes buka kamera dong katanya. Ini di mana Mbak? Katanya di jalan. Baru aku nyampe parkir buru-buru gedubuk. Ini udah di rumah. Alhamdulillah. Ya silakan teman-teman yang mau umroh bersama kita di bulan Januari, silakan. Iya, terkait dengan biayanya bisa di-spill nggak di sini Mbak Ewi? Bisa Bang Juma. Untuk Silakan. bersama-sama Bang Juma, satu hotel sama Bang Juma, makan pagi, makan siang, jalan-jalan, city tour. Itu kita 9 hari karena saya maunya 12 hari, tapi Bang Jumanya itu pun waktunya alhamdulillah saya dapat jatah waktu 9 hari, sekitar 41 juta sekamar berempat. Tapi untuk beda hotelnya 37.500.000. Ada cashbacknya nanti dari saya. Keren Mbak Ewi. Masya Allah. Jadi kita ziarah makam Rasulullah, kita kunjungi tempat-tempat bersejarah ya, yang pernah Rasulullah ada di sana, lampiaskan cinta dan kerinduan kita kepada baginda. Gitu. Amin. Ada yang nanya hotelnya? Hotelnya Sofwa dengan Emma Royal. Kita bintang 5. Oh gitu. Terus ada yang nanya juga nama travel. Travelnya Risma Travel. Bang Juma alhamdulillah kami juga terima kasih banyak. Bang Juma sudah berkunjung ke travel kami di daerah Bekasi. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, bahkan foto kita ada di sana ya. Ada Bang. Saya juga udah. Videonya boleh disepil nggak sih waktu Bang Juma kunjungan? Boleh. Kalau Boleh masih ya? ada. Masih dong, Boleh. disimpan. Foto Bang Juma sendiri juga, foto di merek Risma juga ada dong. Ada. Bang Juma, Alhamdulillah. Bang Juma katanya gini di bawah, kenapa nggak nikah aja sama Bang Juma? Wih, siapa yang nggak mau sama yang orang ganteng? Ketipu masker. Masya Allah. Jangan lupa, aku juga minta tolong dukung dong channel aku biar tambah follower. Semoga follower nanti bisa diberikan rezeki yang banyak bareng. Masya Allah. Putus-putus jaringannya. Bang Juma suaranya kemana? Mbak Ewi yang jaringannya ini putus. Mbak Ewi yang jaringannya gangguan kan? Bukan kita kan? Udah.
Udah pakai wifi. Ah, oke. Udah. Tadi lupa dari luar wifi-nya belum diaktifin. Sekarang udah bagus? Bagus, bagus. Udah bagus. Udah Sebagus Bang Juma? Masih kalah bagus Bang Suma. Udah cantik kali pun. Masya Allah. Terima kasih. Sama minta follower Bang Juma dong. Follow aku. Iya. Halo Teman-teman di follow. dong. Bisa DM-DM-an sama beliau. Silakan teman-teman. Sahabat Bang Juma mau tanya apa saja silahkan DM saya, japri saya di Wawa, di bio saya ada nomor telepon saya, silahkan tanya sepuasnya seputar umroh bareng Bang Juma. Bismillah. Bismillah. Amin. Baik, terima kasih Baik. Bang Juma. Makasih. Terima kasih banyak. Waktunya seharusnya sudah ditutup, saya masuk. Terima kasih juga bunga mawarnya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga diganti dengan bunga bank yang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Masya Allah. Bang, ada yang bilang Iya, saya Mbak. janda. Jangan. Jangan janda dulu. Janda Bun katanya. Astagfirullah. Jangan. Kak. Bukan. Kalau saya janda, nomor satu yang saya sikat adalah Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Kita saudara. Saya dengan Bapak, dengan beliau dekat. Kami sering komunikasi sama beliau. Beliau Iya. sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kita bersaudara, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik Bang, parah katanya Baik. Mbak Dewi. Silakan ditutup. Terima kasih banyak, sehat selalu. Masya Allah, Makasih. tabarakallah. Tabarakallah. Bye-bye. Ya, Salam sama Mami. wassalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung teman-teman lupa spill video saya di sana. Untung lupa. Tapi takutnya nanti naik lagi ingat itu. Besok-besok berarti. Allahu Akbar, Masya Allah. Teman-teman juga sebelum kita tutup, saya juga mengajak kepada netizen untuk tahun ini kita Idul kurbannya, kurban sama Bang Suma ya. Yang mau kurban melalui Bang Suma aja, yang biasa berkurban di tempat lain di masjid. Kali ini mau nggak berkurban di masjid almarhumah istri Bang Suma almarhumah. Kalau mau nanti kita spilkan nomor rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Boleh ya? Kali ini sekali-sekali dong kurban di masjid Nur Maulida, masjid almarhumah gitu ya. Biar rame anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak mualaf seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu kan kita bersama dengan anak-anak mualaf kita, dengan anak fakir miskin, semua kita kumpulkan di masjid. Boleh ya teman-teman? Ada yang kambing boleh, gajah ada gajah, gajahnya nggak ada, masih di mana tuh? Masih di sana, masih di Papua. Gajahnya masih duduk di sana depan layar tiap hari. Jadi yang mau nanti boleh DM saya, abang saya 1 ekor kambing, 1 ekor ayam, 1 ekor sapi, silakan DM saya. Saya pingin tahun ini netizen saya itu konsentrasi di masjid almarhumah. Saya baru kali ini ngajak terang-terangan lagi pada teman-teman. Biasanya admin saya yang ngejapri teman-teman yang ada di grup WA untuk mengajak berkurban. Kalau bisa tahun ini kurbannya bersama dengan Bang Suma di Masjid Maulida, dan kita upayakan saat kurban kita live dari gunung. Kita live-kan dari gunung, kita sebutkan satu-satu namanya sambil didoakan sama ustadz kita untuk kurban. Itu ya, yang mau bersedia dengan kita sampaikan di DM, saya bang mau daftar ini. Nanti kita spill, nanti saya minta ke panitia untuk spill harga kambingnya, harga sapinya gitu ya, harga kambingnya. Nanti ada di VT saya mungkin.
dan juga akan diumumkan di sini. Yang mau saja, yang tidak mau kan tidak mungkin juga bisa. Yang di YouTube juga ya, yang mau silakan nanti kita, kan sudah nggak lama lagi kan ya, bulan depan kan? Iya kan? Iya. Kenapa saya mengajak ke Masjid Nur Maulida? Karena masjid itu punya kenangan yang meskipun almarhumah nggak pernah sholat di sana, tapi 2 pekan sebelum beliau meninggal, kami duduk di depan di depan taman yang ada di Bolangi sana, sambil dia mengatakan gini, Abah, di sini kok orang lalu lalang banyak yang tidak memperhatikan waktu sholat mungkin, karena ini udah waktu sholat tapi mereka belum sholat. Ada musola di belakang, aku bilang. Tapi faktanya mereka kata ibu waktu itu nggak mampir sholat. Gimana kalau kita buat masjid? Di mana? Di sudut sana. Oh iya, sebentar sore, aku bilang kan, sebentar sore kita jalan-jalan lihat lokasinya. Apakah di sudut area yang berhadapan dengan waduk Bili atau yang di sebelah sana di perkebunan Sukun. Sore kami pergi di situ. Aku ingat sekali ketika dia bilang masjidnya di sini aja, Mbak, di sini ya. Nah, itu 2 pekan sebelum beliau meninggal dunia. Ya, semoga beliau selamat dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan oleh Allah. Amin. Mohon doa ya teman-teman, Al-Fatihah buat beliau. Karena setiap Idul Adha itu bayangan-bayangan beliau itu terkadang muncul. Beliau orang baik. Sampai beliau meninggal dunia, beliau nggak punya HP, nggak punya Facebook, nggak punya sosial media. Dia sibuk ngaji, dia sibuk mendidik anak-anaknya, insyaallah. Dan beliau sibuk mendampingi Abah untuk dialog, diskusi seperti ini. Oke, teman-teman, sekali lagi mohon maaf nih, saya cerita bukan saya mengajak kalian untuk ikut bersedih, enggak. Wajarnya itu orang bersedih ditinggal oleh orang yang dicintai kan gitu. Jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman yang mau berkurban di tahun ini, mohon kesediaannya untuk berkurban di Masjid Nur Maulida. Kan sama aja ya, berkurban di Jawa, berkurban dimanapun, yang namanya kurban ya berkurban. Allah maha melihat, maha menyaksikan. Jadi kalau bisa Bang Suma, berapa nomor rekening Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia, saya ikut di Makassar Mu'alaf saja. Oke, kita tunggu ya teman-teman, nanti kita spill nomor rekeningnya supaya bisa rame-rame kita untuk berkurban di Masjid Nur Maulida. Nanti kita panggil Akang dan juga Bang Handi untuk mengumumkan sini sesi sebentar malam kah atau besok kita mulai. Boleh ya teman-teman? Boleh ya, saya di sela-sela debat saya ngajak teman-teman untuk itu. Boleh ya? Boleh. Atau nanti ya, Sadli dulu punya cita-cita mau bikin konten-konten YouTube untuk membahas tentang kebersamaan Bang Suma dengan Ibu Irna Maulida dari sesi ke sesi, dari sejak pertama jumpa sampai beliau wafat. Tapi nggak ada kesempatan, sibuk, dan kurasa juga ngapain dipublish yang kayak gitu-gitu, ya kan ya. Cukup itu menjadi cerita yang mendalam buat saya pribadi dan anak-anak. Oke, sebentar malam kita jumpa lagi. Terima kasih banyak sahabatku. Maafkan jika ada kata kalimat bahasa tubuh yang tidak berkenan untuk Anda. Saya manusia biasa, dan terima kasih untuk semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dadah. Tutup dulu YouTube-nya ya.
Ini aplikasi YouTube yang sekarang kok bikin susah ya, teman-teman. Aku mau balik ke sana kok nggak bisa ya. Oh di sini. Ini. Oh iya. Oke. Oke, baik teman-teman. Nanti kita buatkan PT ya. Lihat di akun Zulkifli M. Abbas Official, kita buat PT ajakan untuk kurban. Situ lengkap juga informasi-informasinya ya teman-teman. Makasih. Bye. Assalamualaikum. Bukakan pintu, itu melihat wajah istrinya, setengah rasa takut, rasa gelisahnya hilang. Yuk, bisa nggak kebayang Bu ya, suami punya masalah di kantor dan sebagainya, buka rumah lihat ibu setengahnya hilang. Atau nambah setengah ya. Nah, kalau bisa hilang setengah itu Ibu Khadijah itu, ya. Maka itu keunggulan Sayyidah Khadijah. Maka Nabi katakan, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Maka ketika sampai diselimuti, ya di pembaringan beliau istirahat, diselimuti, keluarlah kata-kata indah itu. Di sini ada fikih keluarga, Bu. Ada fikih keluarga. Jadi kalau sedang gelisah, tenangkan, bukan diinterogasi. Tenangkan tuh. Ya, dia apa kalimat indahnya? Kalau bahasa kitanya gini, suamiku sayang, kau ini orang baik. Kau ini orang baik. Tidak punya musuh, engkau pelindung orang-orang yang lemah, engkau pemberi orang-orang yang membutuhkan, untuk perawat anak-anak yatim. Bahasa kitanya ya kalau diterjemahkan, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Tuh. Jadi begitu sudah tenang, turunlah, ya ayyuhal muddatsir. Tuh. Nah ini kalau kita ngaji begini, terasa feel-nya gitu. Oh rupanya dakwah terbuka itu baru dimulai setelah turun 3 surah. Terus ini berapa lama? Jadi tidak singkat. 3 tahun 6 bulan kurang lebih pembekalan Nabi sebelum dakwah terbuka. Itu Nabi diberikan dulu pemahaman al-alaq seperti apa, al-qalam bagaimana, al-muzammil seperti apa, sehingga ada ilmunya dulu. Ya seperti itulah berdakwah. Jadi bukan tiba-tiba lompat. Ya, baru belajar hari ini besok jadi mufti misalnya, tidak demikian juga ya, ada proses. Nah, setelah itu ada Al-Fatihah, ada Al-Masad, kemudian ada At-Takwir. Yang ke-7. Nah, dalam turunnya At-Takwir ini ada periode dakwah berarti sudah terbuka. Di sini baru di kalangan keluarga dekat saja. Ya, wa anzir asyiratakal aqrabin. Jadi Nabi baru mengingatkan keluarga terdekatnya saja. Nah, ketika diingatkan keluarga terdekatnya itu tentang Allah, tentang keislaman, dikumpulkan keluarganya, diundang oleh Nabi, yang protes kan Abu Lahab. Ya, makanya turun surat Al-Masad. Tabat yada Abi Lahabim wa tab. Abu Lahab sampai mengatakan, untuk urusan begini kamu undang saya kan sibuk Muhammad. Bisnis saya ini terganggu, cuma diundang begini habis waktu. Bahasa kitanya time is money gitu kan. Ya, Abu Lahab udah pandai itu. Gitu ya. Ya, waktu itu adalah uang saya habis gara-gara dipanggil kamu begini. Niaga saya terganggu gitu kan. Nah makanya turunnya langsung respon dari Quran, memprovokasi saudara yang lain, istrinya pun provokasi seperti kayu bakar, makanya disebut hammalatal hatab. Tabat yada Abi Lahabim, langsung direspon, ma aghna anhu maluhu wa ma. Jadi harta yang dibanggakan, pekerjaan, profesi yang disampaikan pada Nabi yang katakan kamu mengganggu nih, niaga saya terganggu, profesi saya sebagai pebisnis ya tercoreng dan sebagainya, cuma karena diundang begini, langsung direspon oleh Al-Quran. Tidak akan pernah memberi manfaat apa yang kau banggakan itu, baik hartamu ataupun status sosialmu dengan pengingkaranmu itu. Ya, dan tahukah Anda, kita ternyata beliau ini termasuk orang paling tampan di zamannya. Saking tampannya kayak nggak ada celak di wajahnya, Bu. Ya. Ibu nggak akan temukan komedo apalagi komodo tuh di wajahnya. Bersih, halus. Ya, dalam bahasa Arab itu bersih, halus itu disebutnya lahab. Kayak api yang betul-betul bersih gitu, tidak ada celaknya. Api kalau sudah biru kan bersih kan? Nggak ada celaknya itu lahab namanya. Ya, Abu Lahab. Makanya dengan pengingkarannya itu dan provokasinya disiapkan neraka yang paling bersih yang nggak ada celaknya. Itu menandakan apinya yang paling panas gitu. Nah ini ya hati-hati. Nah setelah itu kemudian ini bergerak, termasuk ketemu dengan Abu Jahal dan yang lain-lain sebagainya, memprovokasi dakwah Nabi. Dan keluarlah kemudian beberapa statement-statement dari Abu Jahal kepada Nabi SAW. Ketika Nabi menyampaikan ya bahwa kita itu harus melalui jalan yang dibimbing oleh Allah, kenal dulu Allah. Lalu Abu Jahal memberikan respon,
Ya, apa responnya? Ya kita punya pilihan sendiri. Tuhan aja belum tentu mengetahui jalan hidup kita. Nah, jadi kalau ada yang berstatement seperti itu, Tuhan aja belum tentu tahu keinginan saya yang terdalam, itu sudah keduluan oleh Abu Jahal. Ya, sanadnya ada. Nah, sanadnya ada, gitu kan? Nah, ini posisi